Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan pembelajaran biologi masih di Kingdom Protista. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bagaimana protista mirip hewan. Nah, pada kesempatan hari ini kita mengulas lanjutannya, yaitu protista mirip tumbuhan atau disebut juga dengan tumbuhan ganggang atau nama lainnya alga. Oke, kita ikuti penjelasan berikut. Nah, coba perhatikan berbagai macam alga atau ganggang yang mungkin pernah kamu amati secara langsung, baik itu di air tawar maupun di perairan. Seperti halnya ada Rhodophyta, ada Phaeophyta atau ganggang pirang, Chlorophyta atau ganggang hijau, kemudian Chlorophyta, ini juga hal yang sama, ganggang hijau. Lalu ini ada Rhodophyta atau ganggang merah, dan ada Chrysophyta atau dikenal dengan ganggang emas. Nah, apa yang kau bayangkan dengan tumbuhan ganggang ini? Dan mungkin banyak pertanyaan yang muncul dalam pemikiranmu. Apa yang menjadi tantangan ke depan, seperti halnya menciptakan makanan, atau mungkin tumbuhan ganggang ini bisa kamu olah sebagai pupuk ya. Nah, untuk itulah maka kita harus memahami dulu bagaimana bagian-bagian tubuh dari tumbuhan ganggang. Oke, kita mulai aja bagaimana tentang tumbuhan ganggang. Baik, sekarang kita mulai aja. Ganggang atau alga. Ganggang adalah tumbuhan yang hidup di perairan, baik itu di perairan laut maupun ada juga yang hidup di perairan air tawar. Karena ganggang ini tubuhnya masih sederhana dan belum memiliki akar, batang, dan daun. Jadi bisa dikatakan tumbuhan sederhana dan hidup di perairan. Bentuk tubuhnya tetap tidak seperti protozoa yang memiliki umumnya tubuhnya fleksibel. Dan ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Struktur sel mirip tumbuhan. Kenapa? Karena dia memiliki dinding sel serta kloroplas. Dinding sel inilah membuat tubuhnya menjadi tetap. Lalu kloroplas merupakan tempat penghasil klorofil. Disinilah terjadi proses fotosintesa sekaligus menyimpan hasil fotosintesis berupa amilum. Ganggang memiliki kloroplas seperti yang sudah kita singgung, yang memiliki bentuk beraneka ragam. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti jala, dan ada seperti spiral. Ada yang bentuknya kayak cakram, bintang, mangkuk, bahkan mirip seperti pita. Lalu selain klorofil sebagai pigmen utama untuk fotosintesa, ada juga pigmen tambahan. Dan pigmen ini merupakan pigmen yang menjadi ciri khas dari ganggang. Nah, adapun pigmen tersebut adalah ada karoten. Karoten ini adalah pigmen berwarna kuning kemerahan. Ada xanthopil berwarna kuning, ada picoritrin berwarna merah. Lalu ada phycocyanin yang menunjukkan warna biru. Lalu ada phycocyantin yaitu berwarna coklat. Lalu ada pirenoid. Apa yang dimaksud dengan pirenoid? Pirenoid ini merupakan penyimpan cadangan makanan, hasil fotosintesa tentunya, yang berada di dalam kloroplas. Lalu tubuh ganggang pada umumnya yang bersel satu memiliki flagel atau alat gerak, yaitu contohnya Euglena serta Chlamydomonas, dan disertai dengan adanya bintik mata atau dikenal dengan stigma yang fungsinya adalah membedakan gelap dan terang. Jadi belum bisa memfokuskan cahaya seperti halnya hewan-hewan tingkat tinggi. Jadi dia hanya membedakan terang dan gelap. Bagaimana cara hidupnya? Ada bersifat neoston. Neoston itu artinya bersifat pasif,
pergerakannya dipengaruhi oleh arus air. Jadi identik seperti plankton yang melayang-layang di perairan. Lalu ada bentik. Bentik ini hidup di dasar perairan. Berarti melekat di dasar perairan. Ada yang memiliki sifat bersimbiosa kerjasama dengan makhluk hidup lain, seperti halnya alga hijau bersimbiosa mutualisme dengan porifera, di mana alga hijau melakukan fotosintesa yang hasil fotosintesa ini akan diberikan ke porifera. Lalu porifera zat-zat sisa metabolismenya akan diberikan ke alga. Jadi terbentuk suatu kerjasama yang baik. Ada alga hijau dengan jamur yang membentuk lichen atau lumut kerak. Hal yang sama, alga hijau melakukan fotosintesa, lalu hasil fotosintesa diberikan ke jamur, dan tugas jamur menguraikan hasil fotosintesa yang akan kembali diberikan ke alga. Demikianlah merupakan kerjasama yang baik. Nah, sekarang kita amati bagaimana struktur tubuh alga. Sebagai sampelnya kita ambil alga bersel satu, dan ini adalah Euglena. Menurut klasifikasi dulunya, Euglena ini dikatakan protozoa. Memang mirip seperti hewan. Kenapa? Karena dia mampu bergerak, yaitu memiliki alat gerak flagel yang identik seperti hewan. Namun, setelah disempurnakan pengklasifikasian makhluk hidup, ternyata Euglena ini lebih cenderung dimasukkan ke ganggang. Alasannya bahwa tumbuhan ini telah memiliki kloroplas yang mirip sekali seperti tumbuhan tingkat tinggi lainnya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana organel yang menyusun tubuh Euglena. Kita mulai dari flagel sebagai alat geraknya, ya. Lalu ada sitostom yang cenderung seperti mulutnya. Lalu ada reservoir, ya, untuk mengetahui bagaimana perubahan tekanan air. Lalu ada vakula kontraktil, sama untuk melakukan pengeluaran zat sisa dalam bentuk cair, yaitu vakula berdenyut. Ada badan Golgi, yaitu organel yang berfungsi mengeluarkan zat sisa atau bertindak sebagai ekskresi maupun sekresi. Lalu ini kloroplas disertai dengan pirenoid. Lalu ada mitokondria, tempat penghasil energi. Lalu ada paramilon. Paramilon ini berupa hasil fotosintesa yang mirip zat tepung, ya, yang mirip dengan zat tepung. Jadi hasil fotosintesa itu merupakan paramilon. Lalu ada pelikel. Pelikel inilah membuat tubuhnya lebih tetap, sama halnya seperti pada kelompok protozoa yang memiliki pelikel sebagai pembatas tubuhnya. Nah, disertai dengan nukleus, ya, ada nukleolus, ya. Nah, nukleus inilah merupakan tempat pengaturan sifat daripada sel atau makhluk hidup. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana reproduksi ganggang. Ganggang seperti makhluk hidup lainnya berkemampuan untuk berkelanjutan, mempertahankan jenisnya, melestarikan jenisnya. Ada secara aseksual tanpa kawin tentunya, di mana aseksual ini terdiri dari pembelahan biner. Pembelahan biner ini cenderung dilakukan oleh makhluk hidup bersel satu, alga uniselular. Contohnya Euglonoid, Chlorella, dan Pyrophyta. Euglonoid itulah kelompok dari anggotanya Euglena, Chlorella ganggang hijau, Pyrophyta adalah ganggang pirang atau ganggang api. Nah, sekarang kita perhatikan dulu bagaimana gambar ilustrasi pembelahan biner pada Euglena. Nah, ketika sel itu dewasa, maka sel tersebut mengalami pembelahan inti, serta diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang akhirnya memisahkan diri, jadilah dua sel anakan. Nah, lalu ada fragmentasi.
fragmentasi adalah pemutusan sebagian tubuh ganggang multiseluler yang berbentuk benang. Dan produknya berupa hormogonium seperti kelompok Cyanophyta, dan akhirnya nanti akan membelah diri, memperbanyak sel sehingga membentuk berupa ganggang yang bentuknya seperti benang. Nah, contohnya Cladopora, ada Spirogyra, Laminaria, Sargassum, dan Macrokystis. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana fragmentasi pada Spirogyra. Terlihat Spirogyra seperti pita, lalu ada berupa batas atau septa antar tubuhnya, lalu disertai dengan inti sel, lalu spiral. Spiral ini adalah suatu kloroplas. Kenapa dikatakan spiral? Karena kloroplasnya mirip seperti spiral, maka namanya cenderung spiral, yaitu Spirogyra. Nah, terlihat pada gambar di sebelah terjadi pemutusan, dan inilah yang disebut dengan peristiwa fragmentasi. Putusan ini nanti akan mengalami pembelahan, perbanyakan sel sehingga membentuk tubuh yang juga sama induknya seperti benang. Lalu yang C adalah dengan pembentukan spora. Spora merupakan salah satu alat perkembangbiakan yang akan membentuk individu baru. Spora ini terbentuk di dalam sel induk dan nama sporanya adalah zoospora. Artinya spora yang memiliki alat gerak sehingga mirip seperti hewan, mampu berpindah tempat. Pembentukan spora ini terjadi jika kondisi lingkungan mendukung serta makanan yang cukup. Jika makanan tidak cukup, maka dia tidak mampu membentuk spora. Nah, contohnya adalah Chlamydomonas, Hydrodiction, Faucheria, dan Ulotrix. Nah, coba kita perhatikan gambaran dari pembentukan spora. Nah, kita mulai dari nomor 1. Inilah dia, sel dewasa. Sel dewasa yaitu sel yang siap untuk mengalami reproduksi aseksual. Terlihat selnya mengalami pembelahan. Nah, selanjutnya di dalam kantung atau di dalam suatu bentuk menghasilkan spora ada berupa spora yang disebut dengan zoospora. Zoospora ini akan bertindak sebagai gamet dan selanjutnya terjadi pertemuan gamet yang kita tandai positif dan negatif. Nah, lalu dilakukan penggabungan cairan sel atau dikenal dengan plasmogami. Dan selanjutnya terjadilah reproduksi seksual, terjadi peleburan inti, dan terbentuklah zigot 2N. Zigot ini berkembang menjadi zigospora ya, yang disertai dengan suatu pelindung tubuhnya sehingga dia bisa bertahan walaupun lingkungan tidak menguntungkan. Nah, ketika menguntungkan maka dia berkecambah, kembali lagi menghasilkan sel dewasa. Ada jenis positif dan jenis negatif. Jenis positif cenderung mirip seperti jantan, jenis negatif cenderung seperti hewan betinanya. Baik, jadi kembali seperti ini juga ya, beginilah menggambarkan bagaimana reproduksi aseksual ya, selanjutnya akan menghasilkan berupa fertilisasi. Nah, sekarang bagaimana reproduksi seksualnya? Reproduksi seksual ada dengan cara konjugasi. Konjugasi berarti menghasilkan suatu individu baru tanpa melibatkan gamet. Belum ada sel kelamin. Nah, konjugasi ini merupakan proses saling berlekatan dua individu yang diikuti terjadinya plasmogami. Plasmogami artinya penggabungan cairan sel. Lalu diikuti dengan kariogami, artinya penggabungan inti sel. Jika sudah terjadi penggabungan inti sel, berarti diikuti dengan penggabungan materi genetik. Nah, contohnya adalah Spirogyra berbentuk benang. Nah, coba kita perhatikan bagaimana peristiwa konjugasi pada Spirogyra.
Mari kita lihat mulai dari gambar nomor 1. Ada 2 spirogyra yang ditandai ada plus, itu menyatakan jantannya. Ada filamen yang betina, identik dengan lambang yang gambar betina. Nah, kemudian terjadi suatu penggabungan yang ditandai dengan tonjolan. Tonjolan berupa jembatan antar plasma, sehingga memungkinkan ada plasmogami, penggabungan cairan sel. Dan selanjutnya ada proses perpindahan materi genetik dari salah satu spirogyra, yaitu identik dengan spirogyra jantan, masuk ke spirogyra yang betina, sehingga terjadilah suatu penggabungan sifat, penggabungan plasmogami, dan diikuti dengan karyogami, penggabungan inti. Nah, selanjutnya menghasilkan spora, itulah yang disebut dengan zigospora. Zigospora inilah nanti akan berkecambah melalui proses pembelahan meiosis, sehingga akan menghasilkan berupa individu yang kembali bersifat haploid. Nah, jadi spirogyra yang dewasa ternyata bersifat haploid. Ketika dia bertemu dengan pasangannya, akan menghasilkan zigospora yang memiliki sifat 2N atau diploid. Saat zigospora mengalami meiosis, maka dia akan kembali haploid sehingga membentuk spirogyra yang haploid. Nah, ada disebut dengan singami atau dikenal dengan isogami. Artinya, peleburan 2 sel gamet yang bentuk dan ukurannya sama. Ya, kita bayangkan aja sel gamet baik bentuk maupun ukurannya belum dapat dibedakan, tapi jenisnya berbeda, maka diberikan positif dan negatif. Ketika mereka melebur, maka jadilah zigot yang bersifat 2N atau diploid. Contohnya ulva atau ganggang hijau. Nah, seperti gambar berikut. Inilah ulva yang disebut dengan selada laut. Kita perhatikan mulai dari bagian kiri. Ulva dewasa di bagian tubuhnya ada yang bersifat gametofit yang bertugas membentuk gamet. Gamet ini akan keluar bertemu gamet jantan dan gamet betina, walaupun belum jelas dibedakan karena bentuk ukurannya sama. Nah, sehingga terjadi peleburan atau fertilisasi, inilah dikenal dengan singami. Akhirnya membentuk zigot yang bersifat 2N. Lalu bertambah selnya, bertambah terus, akhirnya tumbuh dewasa, dan inilah yang disebut dengan ulva dalam kondisi sporofit, yaitu sifat 2N. Dan kemudian di bagian tubuhnya tertentu ada berupa kotak spora. Nah, di sini sudah terjadi proses pembelahan secara meiosis yang menghasilkan spora haploid. Namun spora ini dilengkapi dengan alat gerak atau flagel sehingga disebut dengan zoospora. Nah, zoospora ini kembali lagi mengalami penambahan sel, namun pembelahan selnya jenis mitosis. Artinya tidak mengalami perubahan sifat kromosom. Makanya terbentuk ulva dewasa yang sifatnya N. Nah, jadi dari siklus ini menunjukkan ada suatu proses pembentukan gamet dan ada proses pembentukan spora. Lalu ulva ini ada ulva dalam kondisi sporofit, ada ulva dalam kondisi gametofit. Nah, lalu yang C yaitu anisogami atau dikenal dengan oogami, di mana pemahamannya adalah peleburan 2 sel gamet namun ukuran dan bentuknya berbeda. Berarti sudah lebih tinggi derajatnya dengan isogami. Dan akhirnya membentuk zigot.
Contohnya adalah laminaria. Nah, mari kita perhatikan daur hidup laminaria. Inilah laminaria tersebut. Kita mulai dari sporopit, ya, laminaria dewasa. Sporopit dalam kondisi 2N. Di bagian tubuhnya ada kotak spora namanya sporangia. Nah, pada saat pembentukan spora, ternyata terjadi pembelahan secara meiosis. Maka zoospora ini bersifat haploid. Zoospora ini mengalami perkembangan. Ada zoospora yang berkembang membentuk bagian tubuh seperti betina. Lalu ada yang berkembang pada pembentukan gametofit. Nah, lantas gametofit ini yang identik dengan jantan menghasilkan sperma, lalu sperma dengan ovum bertemu, sehingga terjadilah fertilisasi di bagian gametofit betina. Nah, selanjutnya dia nanti akan membentuk zigot, lalu zigot ini berkecambah membentuk massa sporopit, dan akhirnya kembali menjadi laminaria massa sporopit yang bersifat 2N. Nah, itu merupakan penjelasan dari kelompok ganggang atau alga. Jadi pembelajaran tentang ganggang atau alga ini masih dilanjutkan dalam hal klasifikasi. Nah, itu nanti akan kita lanjutkan berikutnya. Oke, demikianlah penjelasannya. Semoga penjelasan ini bisa berguna bagi kita semuanya. Terima kasih.